wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nanti kita mengawali pelajaran kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Saya absen dulu sebentar. Ini Pika masuk. Ica, Aisyah, Kaila, Zero, Ila, sudah masuk. Jadi kita hari ini akan mengulas tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Juga yang tepatnya dipakai di sini adalah akan mempelajari tentang puasa. Coba sebelumnya menyanyi dulu tentang rukun Islam. Ayo, 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, yang kelima zakat dan haji. Jadi sebelumnya saya akan membuka buku ini. Di buku ini, buku kalian buka, di situ ada gambar. Coba, mari kelompok yang sebelah sini, kelompoknya kita. Ini kira-kira gambar apa ya? Jadi gambar ini kira-kira gambar apa? Sahur. Orang makan? Sahur. Coba yang sebelah sini kira-kira gambar apa? Mungkin dia sama pendapatnya. Gambar apa? Orang berbuka puasa. Orang berbuka puasa. Terus sebelah sini bila gambar apa Bi? Orang makan sahur. Ini adalah ada tulisannya ada orang sedang makan sahur. Orang sedang makan sahur. Nah, sahur itu adalah di dalam puasa itu merupakan sunnah yang harus dikerjakan. Jadi disunatkan kalau kita berpuasa adalah makan sahur. Sekarang akan kita jelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan puasa. 1. Pengertian puasa dalam bahasa Arab adalah asyam. Jadi dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau saum yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah puasa itu artinya adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar dengan sampai terbenamnya matahari. Itu semua adalah dengan niat. Karena apa? Kalau kita nggak niat, maka walaupun kita menahan diri nggak makan, nggak minum dari fajar sampai terbenamnya matahari, ya tidak dikatakan puasa. Seperti orang sedang di tengah hutan, nggak tahu jalan, bingung di tengah hutan, nggak tahu utara, nggak tahu selatan, akhirnya dia seharian luput, nggak makan dan nggak minum. Orang tadi yang di hutan tadi dibilang puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Nggak ada niat walaupun nggak puasa. Itu ya. Jadi pahami, puasa itu adalah ada niatnya. Kan walaupun nggak makan, nggak minum, tetap tidak dibilang puasa. Kemudian, jadi nomor 1 pengertian puasa. Saya lanjutkan yang kedua. Sambil melihat bukunya, yaitu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa diantaranya adalah 1. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, mumayyiz.
Mumayyiz itu artinya adalah sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Itu namanya mumayyiz, yaitu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau anak baru masih kecil, masih TK belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, berarti belum berkewajiban untuk berpuasa. Berikutnya, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan yang sudah dewasa. Kalau anak kecil itu enggak ada suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan puasa, tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya seperti hari tasyrik, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Jadi walaupun puasa itu baik, ada waktu-waktu yang diperbolehkan dan ada waktu yang tidak diperbolehkan. Contohnya yaitu pada hari raya, hari tasyrik. Hari raya tasyrik itu setelah Idul Adha itu adalah tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 setelah Idul Adha. Dan kapan? Itu kan. Walaupun itu baik puasa itu, tapi ada hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa, yaitu hari tasyrik dan 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Atau Idul Fitri dan Idul Adha itu kita tidak boleh berpuasa. Kalian kira-kira hafal tidak doanya berpuasa? Hafal juga, coba deh kita bareng 1, 2, 3 doa puasa. Berikutnya adalah setelah ada syarat sahnya puasa yang tadi saya bacakan, sekarang ada syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa diantaranya adalah 1. Berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Jadi enak aja. Jadi kalau kita nggak mau berpuasa, yuk gila saja, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi orang gila nggak wajib berpuasa. Yang kedua balik itu sudah mendekati dewasa. Adapun tentang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan belum balik, maka berdasarkan hadis Rasulullah, Rufi'al qalam an salasatin anil majnun hatta yafiqa wa anil naimi hatta yastayqidha wa anil sobi hatta yahtalima. Yang artinya telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Bagaimana anak? Sudah paham? Sudah paham. Alhamdulillah. Di kesimpulannya, apa tadi yang saya sampaikan? Jadi puasa itu adalah suatu kewajiban bagi kita, harus dilakukan apabila kita itu adalah telah memenuhi syarat sahnya dan syarat wajibnya. Kalau kita nggak puasa bagaimana? Ya berdosa, gitu ya. Jadi bagaimana kita harus tidak lepas dari berdosa? Kita harus melakukan yaitu sesuatu yang perkara yang wajib, yaitu melakukan berpuasa bulan Ramadan. Berikutnya, setelah kita paham dengan syarat wajib puasa, kita teruskan dengan rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat di malam hari. Tadi saya buat dulu. Jadi kalau puasa tidak niat di malam harinya, maka puasanya tidak
niat pada malam hari. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari seperti tadi yang sudah saya singgung. Yang kelima yaitu sunnah puasa. Hal-hal yang termasuk sunnah puasa adalah satu, mengakhirkan makan sahur. Siapa kalau puasa yang nggak sahur? Biasanya malas bangun kemudian nggak sahur. Sahur itu adalah sunnah bagi orang yang melakukan puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi ketika waktu berbuka, biasanya di sini ditengeri dengan beduk. Ketika sudah beduk dibunyikan, maka kita lekas berbuka. Jangan nanti, tapi kita cepat lekas berbuka. Karena apa? Banyak gerakan berbuka puasa adalah sunnah. Ini ada hadisnya kan Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'adilul fitrah. Yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 3, membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang doanya itu adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba diulang kembali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian berikutnya adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Kira-kira berbuka dengan sesuatu yang manis itu makanan apa tadi? Benar? Kue, bisa kurma, bisa kue, pokoknya makanan yang manis. Berikutnya adalah memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Man adalah artinya manfaat kalau shaiman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Artinya siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Ini sunatan di dalam bulan puasa. Dan yang terakhir memperbanyak membaca tadarus. Makanya kalau kita di bulan puasa itu di mana-mana akan mendengarkan speaker di musola-musola, mendengarkan speaker membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di bulan puasa itu adalah pahalanya dilipat gandakan. Oke. Selanjutnya adalah nomor 6 hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kira-kira apa saja yang membatalkan puasa? Saya baca, yang membatalkan puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja. Saya ulangi, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja berarti batal tidak puasanya? Tidak, sama lupa kemudian minum, lupa kemudian makan, maka makan dan minum kalian yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Berikutnya adalah nomor 2, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan disengaja. Ayo perhatikan, anak-anak kalau muntah ini sebenarnya tidak batal ya. Kalian puasa dan tidak muntah, nggak batal, kecuali muntah kalian disengaja. Dimasuki apa kemudian muntah, nah itu baru membatalkan puasa. Ingat, jadi kalau muntah yang tidak disengaja, puasanya tidak batal. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Jadi darah haid itu adalah darah yang setelah melahirkan. Makanya
Makanya orang yang melahirkan nifas itu darah haid bukan keliru. Jadi berikutnya adalah keluar darah haid atau nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan pada perempuan. Seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas seusai persalinan maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang tidak mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasa di hari lain. Jadi ketika bagi perempuan itu pada waktu bulan Ramadan itu berhalangan mungkin haid atau nifas itu yang harus dilakukan tadi itu, maka dia adalah diharuskan untuk mengganti di hari yang lain alias namanya adalah qadha puasa. Enggak boleh langsung lewat ditinggalkan, tidak seperti sholat. Kalau perempuan tadi tidak sholat karena haid itu tidak harus mengganti sholat, itu sudah nggak sholat nggak apa-apa langsung lanjut. Tapi kalau puasa, kalau nggak sempat melakukan puasa karena haid itu harus mengganti pada hari yang lain. Oke. Terusnya nomor berikutnya yaitu gila atau hilang akal. Seorang dalam kondisi gila saat menjalani puasa maka puasanya dianggap batal sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Jadi ini ada orang yang mempunyai penyakit, bisa penyakit gila itu kadang-kadang pas ketika dibuat puasa itu kumat. Kalau di hari lain itu nggak kumat, ketika dibuat puasa kemudian kumat maka dia harus mengganti. Setelah sadar dia mengganti. Kecuali kalau gilanya terus, jadi nggak pernah sembuh gila terus, ini nggak harus berpuasa karena akalnya tidak sehat. Berikutnya adalah keluar mani dengan sengaja. Apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah keluar dari agama Islam atau murtad. Ini hati-hati. Jadi ketika kita berpuasa ini nggak boleh kita murtad, nggak boleh murtad apa? Keluar dari agama. Yo mungkin dengan perkataan yang bagaimana akhirnya dia keluar dari agama. Puasa gue, gitu ya. Itu kita keluar dari agama membatalkan puasa. Berikutnya yaitu berniat untuk membatalkan puasa. Kalian berniat untuk membatalkan puasa di malam hari sudah benar. Nanti kalau saya ini mendapatkan kiriman dari tetangga karena tetangga ini adalah punya hajat, saya batalkan puasa saya. Ini sudah batal puasanya. Jadi dengan niat sebelum masih puasa tapi dengan membatalkan puasa, ini puasanya sudah batal. Yang nomor 7 adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Kira-kira siapa saja ya orang yang boleh tidak berpuasa? Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ingat, ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Siapa itu? Mereka adalah orang yang sakit terus boleh tidak berpuasa. Jadi sakit yang sudah lama ini boleh tidak berpuasa. Jangan dipaksa loh. Kalau punya nenek atau punya kakek yang sedang sakit dipaksa untuk puasa, nggak boleh. Kenapa? Dia diperbolehkan tidak berpuasa. Oke. Yang B, orang yang dalam perjalanan alias musafir pada perjalanan yang jauh. Jauhnya sampai mana? Sekitar 81 km. Mungkin sini Surabaya, ini kita sudah tidak boleh tidak berpuasa. Enak nggak? Bayang puasa nggak puasa? Enak musafir. Tapi apa kita mau musafir terus? Ya tidak boleh. Terus C, orang yang tua renta, sudah tua sekali, sudah
lewat puasa, wis pengen makan terus. Nah, ini boleh tidak berpuasa. D. Perempuan yang hamil atau menyusui. Perempuan yang hamil atau menyusui ini boleh tidak berpuasa. Ingat-ingat, perempuan yang hamil atau menyusui ini boleh tidak berpuasa. Orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya dengan cara menggantinya sebagai berikut. Ini ada tabelnya, dilihat ini ada tabelnya. Jadi boleh menggantinya, nggak puasa boleh menggantinya. 1. Orang yang sedang sakit. Ingat, orang yang sedang sakit ini cara menggantinya adalah berpuasa di lain hari, di luar bulan Ramadan. Namanya adalah qadha. Ingat, yang boleh mengganti tadi orang yang sakit harus mengqadha puasanya. Orang yang sakit yang masih mampu puasa berbeda dengan orang yang puasanya berbeda. Nomor 2, orang dalam perjalanan jauh alias musafir. Ketika pada bulan Ramadan sama dengan musafir, mungkin pergi ke Jakarta mengikuti keluarganya atau dalam tujuan acara apa ke Jakarta, ini berarti boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat menggantinya, yaitu mengganti berpuasa atau qadha di lain bulan Ramadan. Sekarang yang ketiga, orang yang tua yang sudah lemah yang mentah tadi. Orang tua yang sudah lemah mentah, ini cara menggantinya adalah membayar fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Jadi tidak disuruh mengganti, bagaimana menggantinya? Dia saat itu saja nggak kuat, sudah tua. Makanya disuruh memberi makan fakir miskin. Sekarang kalau orang yang sehat memberi makan fakir miskin boleh nggak? Boleh, tapi tidak menjadi gantinya puasa. Terus sama nggak boleh? Aku mau mengganti memberi makan fakir miskin saja nggak ikut puasa, nggak boleh. Yang boleh itu adalah orang yang sudah keluaran renta. Yang keempat, perempuan hamil atau menyusui bayi. Ini cara menggantinya. A. Jika mengkhawatirkan dirinya saja, maka berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Kalau hanya khawatir dengan dirinya sendiri, tidak khawatir dengan bayinya, ini menggantikan atau melakukan qadha di luar bulan Ramadan. B. Jika mengkhawatirkan bayinya, namun dirinya kuat berpuasa, atau mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah seperti tadi memberi makan fakir miskin. Jadi ada orang hamil, dia khawatirnya adalah nanti kalau saya puasa anak saya bagaimana. Jadi khawatir dengan dirinya sendiri dan khawatir dengan anaknya, maka dia adalah disuruh mengqadha dan mengganti membayar memberi makan pada fakir miskin seperti yang di atas. Jadi 2. Sekarang berikutnya adalah B. Hikmah puasa. Apa hikmahnya puasa itu? Anak-anak, ada yang tahu hikmahnya puasa? Mari kita simak bareng. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Di antara hikmah dan keutamaan puasa Ramadan adalah, ingat, apa hikmahnya puasa Ramadan? 1. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi hikmahnya puasa Ramadan 1 adalah menghapus apa saja dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa, dosa kita dihapus. Ini ada hadisnya, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus kemudian hikmahnya yang kedua apa? Ingat tadi hikmahnya pertama adalah menghapus dosa. Yang kedua apa?
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kita berpuasa itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diperintah ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak bakalan mau. Kalau nggak bertakwa nggak bakalan mau puasa. Apa? Sampai lapar, sampai ini dilakukan karena apa? Karena itu adalah supaya untuk wujud ketakwaan kita. Nomor 3, menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki kerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa endapan makanan sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Oke, jadi puasa itu hikmahnya yang ketiga adalah menyehatkan badan. Kok bisa? Iya, ibarat mesin itu berputar terus dengan berputar kemudian istirahat, berputar istirahat. Kira-kira mesin yang awet yang mana? Yang berputar terus atau ada yang ada istirahatnya? Yang ada istirahatnya. Jadi kalau berputar terus menerus nggak pernah diservis, nggak pernah ditap olinya, ini akan rusak. Organ manusia juga seperti itu. Setiap pagi sarapan terus. 1 tahun terus sarapan, setiap pagi sarapan. Maka ini akan mengakibatkan cepat rusak. Puasa ini adalah untuk istirahat organ-organ kita yang seperti mesin tadi untuk apa? Kemudian menjadi sehat kembali, menjadi fresh kembali, itu ya. Terusnya hikmah yang berikutnya, ya, jadi itu apakah betul puasa itu menjadikan sehat? Ada hadisnya ya. Nabi pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Yang keempat, hikmahnya puasa tadi menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi dengan adanya puasa kita akan merasa lapar seperti yang dirasakan oleh para fakir miskin. Akhirnya kita menjadi kasih sayang dengan fakir miskin. Yang kelima, hikmahnya adalah meningkatkan rasa syukur pada Allah. Kemudian yang keenam, melatih hidup disiplin. Apa di dalamnya? Karena puasa itu kan wayah, ketika fajar kita harus sahur, ketika terbenam matahari kita harus berbuka. Ini kan berarti melatih kita untuk hidup disiplin. Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, puasa Ramadan dapat melatih diri kita untuk hidup disiplin. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Yang kedelapan, melatih kesabaran. Betul, dari puasa itu melatih kesabaran. Kalau kita puasa nggak sabar, kira-kira pengen makan nggak di siang hari? Pengen minum nggak di siang hari? Ya kan? Kayak jadi kalau kita nggak sabar, ketika pada waktu siang hari yang panas terik pasti pengen minum. Dan gitu kita sabar sampaikan nanti setelah berbuka puasa. Jangan siang hari karena nggak ada orang untuk minum, jangan. Itu. Saya kira itu yang untuk hikmah puasa. Di sini kita ingat-ingat hikmahnya apa. Terus diingat-ingat kembali apa yang sudah saya sampaikan tentang rukun, syarat sahnya puasa dan yang membatalkan puasa. Jadi ingat-ingat apa yang membatalkan puasa. Dari keterangan saya yang begitu panjang tadi, kira-kira kalian yang bisa diingat tentang yang membatalkan puasa, saya tolong sebutkan 3 perkara yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan disengaja. 2. Lupa dengan disengaja. 3. Berniat membatalkan puasa. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi ini artinya kalian adalah memperhatikan dengan betul. Jadi pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini.
Kemudian tolong ini nanti yang di halaman 78 ini ada lembar kerja, ada ini tolong dikerjakan. Saya kira itu sebelum kita tutup, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi ini adalah bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin.